Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Halaman 13. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dhairin amin. Bu'ista Anda diutus bil haqqi wal adli, dengan membawa kebenaran dan keadilan. Judul ini diambil dari kisah seseorang yang ditusuk perutnya oleh Nabi. Nanti ada kisah menarik. Satu, waqafah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Badrin, di perang Badar. Bi qasibin, membawa tongkat, fiyadihi, di dalamnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang membawa tongkat. Famarrah, kemudian beliau lewat. Famarrah, kemudian beliau lewat. Bisawad ibni Ghaziyatah, berjumpa dengan Sawad bin Ghaziyah. Berjumpa dengan Sawad bin Ghaziyah. Wahuwah dia kharijun, ialah keluar, minas sofih, dari barisan, dari sof. Fadarabahu, maka Rasul memukulnya. Fadarabahu, maka Rasul memukulnya. Bil qasibih, dengan tongkat. Fi batnihi, pada perut Sawad. Jadi Nabi Muhammad memperhatikan sof para sahabatnya. Kemudian ada seorang prajurit yang tidak lurus sofnya, keluar dari sof. Langsung perutnya dipukul oleh Rasulullah. Dar. Jadi nanti kalau pas sholat sofnya ada yang gak lurus, ketika baca wirdul latif rotibul haddad kok sof kosong tidak diisi, berarti minta dipukul perutnya dengan tongkat. Mana tongkatnya? Ya, Rasulullah begitu. Kalau gak lurus, waqalah, dan Rasul bersabda, lahu, padanya, istaqim ya Sawad,
lurus sawat. Jadi semisal Mas Yama ngatur soft kok sambil dipukul, itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dulu Syekhona Khalil Al-Bangkalani itu kalau ada tamunya itu kok melakukan kesalahan, ditukul sama tongkatnya. Bahkan dalam riwayat dikatakan ditukul sama pelepah bukan salak, banyak durinya itu ya. Kalian kan cuma diluruskan dengan serban, itu pun sudah berubah raut wajahnya. Ya, maka belajarlah menerima arahan musyrif-musyrifnya, guru-gurunya. Istaqim ya sawat, lurus sawat, lurus. Faqalah, maka sawat berkata, ini termasuk santri yang tukang ngeyel ini, sawat ini. Faqalah, maka sawat berkata, auja'tani ya Rasulullah, engkau menyakitiku wahai Rasulullah. Payah Rasul ini, sakit Rasul. Wa qad bu'istah, padahal engkau diutus bil haqqi wal adli, dengan hak dan adil. Sakit Rasul, padahal engkau diutus dengan hak dan adil, kok saya dipukul? Fa'auqit li min nafsika, maka izinkan aku membalas min nafsika padamu. Pokoknya saya mau membalas Rasul. Kan kebetulan sawat ketika dipukul, bajunya itu tidak ditutup, perutnya kelihatan. Jadi ketika dipukul, kena kulitnya sawat, kena perut kulitnya. Pokoknya saya mau membalas, dengan catatan harus dibuka juga, karena kisosnya, balasannya harus sama. Baju saya dibuka, bajumu juga harus dibuka Rasul. Saya mau membalas. Fakasafah, kemudian membuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambatnihi, perutnya. Waqalah, dan bersabdah Nabi, apa kalau bahasa halusnya perut, bahasa Jawanya yang lebih halus? Tabu itu Madura. Weteng ya. Istakit, silahkan balas ya sawat, wahai sawat. Sudah dibuka, sawat tidak pakai baju, Rasulullah sudah membuka baju. Ayo balas sawat, balas. Fa'tanaqahu, maka memeluk Rasul sawadu, siapa sawat, atau memeluk pada Rasul sawadu pada sawat, atau merangkul. Setelah dibuka langsung dipeluk oleh sawat. Wa qabbalah, dan sawat mencium batnahu, perutnya Rasulullah. Jadi sebenarnya sawat itu tidak ingin membalas, hanya ingin memeluk Rasulullah tanpa ada batas. Kulit bertemu dengan kulit. Setelah itu
dicium perut Rasulullah alaihi sawat. Faqala, maka Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan. Ma hamalakah, apa yang mendorongmu, apa yang mendorongmu, ala dzalikah, atas demikian. Sawat, apa motifmu kok berbuat seperti itu? Kok mula-mula saya disuruh buka bajunya, katanya kamu mau balas dendam, tapi malahan kamu memeluk saya. Apa sih motifmu melakukan ini? Faqalah, maka menjawab Sawat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, waktunya gaji, jangan makan-makan, taruh dulu makanannya, duduk di depan, bawa makanan. Ayo diartikan. Ayo berdiri. Ayo barakah. Abdi, ayo berdiri. Ayo yang makan berdiri. Alvaro. Itu sambil ngunyah. Ayo berdiri. Ayo cepetan berdiri. Faqala, maka berkata Sawad, ayo berdiri. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aratuh saya ingin ayyakunah, ada akhirul ahdi, di akhir kehidupanku, di akhir hidupku, ayyamassah, menyentuh jildi, kulitku, jildakah, atau jildukah, apa kulitmu, menyentuh pada kulitku, jildukah, apa kulitmu. Fada'a, maka Rasul mendoakan lahu padanya bi khairin, dengan baik. Ya Rasulullah, sebenarnya saya tidak ingin membalas Rasulullah, hanya saja saya ingin kulitku menyentuh kulitmu. Jadi saya prank kamu Rasulullah, Anda Rasulullah, dengan cara saya minta Anda membuka bajunya, dan saya juga tidak pakai baju. Mula-mula saya mengatakan ingin balas dendam atas pukulanmu Rasulullah, tapi niat saya bukan membalas dendam, hanya ingin menyentuhkan kulitku dengan kulitmu. Kenapa? Karena barang siapa yang menyentuh kulit Rasulullah, haram baginya kulit itu untuk dibakar oleh api neraka. Makanya kalian itu harus banyak sowan ke para kiai. Kiai itu kan pernah sowan kepada para kiainya, kiainya sowan kepada para kiainya lagi, sampai kepada para sahabat. Sahabat pernah menyentuh Rasulullah. Itulah tradisi sunnah yang harus kita pertahankan, sowan kepada para kiai, para guru-guru, karena beliau sowan kepada guru sebelumnya sowan kepada guru sebelumnya, sampai para sahabat sowan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Iftida'u asron badrin, tebusan tawanan Badar. Jadi kalau kalah dalam peperangan, yang kalah itu ditawan oleh
yang menang. Istasyarah, diskusi atau berunding. Ar-Rasuluh, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ashabahu, bersama para sahabatnya, fima, di dalam apa, yaf'alu, yang akan Rasul perbuat, yang akan Rasul perbuat, bi asra badrin, dengan tawanan Badar. Fa asyarah, maka usul alaihi, atas Rasul, Umaruh, siapa sahabat Umar, biqatlihim, dengan membunuh mereka. Jadi ketika musyawarah, gimana para sahabatku, kita kan sudah menang ketika perang Badar, ini banyak tawanan orang-orang musyrik. Umar usul, Rasul saya usul, gimana pendapatmu? Langsung bunuh saja semua itu. Orang ini sudah mau mencelakakan Islam, bunuh semua. Saya usul Rasul, pokoknya dibunuh. Wa asyarah, dan mengusulkan, alaihi, atas Rasul, Abu Bakrin, siapa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ayyubakiyahum, agar tidak membunuh mereka, agar Rasul tidak membunuh, jangan dibunuh Rasul, eman. Caranya bagaimana? Dibiarkan hidup, wa ya'khudhah, dan Rasul mengambil, minhum, dari mereka tawanan, al-fida'ah, tebusan, liyakunah, agar tebusan itu kuatan, menjadi kekuatan, lil muslimin, untuk orang-orang muslim, alal musyrikin, mengalahkan orang-orang musyrik. Kalau Sayyidina Abu Bakar usulannya berbeda, saya usul Rasul, ya gimana usulanmu? Enaknya biarkan saja mereka hidup, tapi disuruh bayar. Nanti kan bayarannya itu kita ambil untuk kebutuhan-kebutuhan orang-orang kebutuhan perang, kan tambah ekonominya meningkat, tambah kuat. Fawafaqah, maka sepakat atau menyetujui, ar-Rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'yah Abi Bakrin, pendapat Abu Bakar. Wa amarah, dan Rasul memerintah, alla yuflitah, agar tidak melepaskan, ahadun, salah satu tawanan, illa bil fidaih, kecuali membayar tebusan, wa kanah, dan ada tebusan itu, min arba'ati alafin, 4.000 dinar, ila arfi dirhamin, 4.000 ila alfi dirhamin, sampai 1.000 dirham. Ini enggak kebalik ya, biasanya dari 1.000 sampai 4.000 dirham.
Jadi yang diterima usulan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah memerintahkan, kalau begitu jangan sampai ada yang lepas. Jangan sampai ada yang melepaskan mereka kecuali tawanan itu membayar 4.000 dirham. 1 dirhamnya itu 4.500.000. Berarti berapa? 20 ju 4.500.000 dikali 4 berapa? 18 juta ya? Ya. 4 jutanya saja dikali 4 16. Setengah juta dikali 4 500.000 dikali 4 2 berarti 18, kurang lebih 18 juta ya. Ya, 18 juta. Jadi setiap orang yang mau bebas 40 juta. Tapi kemarin-kemarin saya ketika ngaji KB Ihya, 1 dinar itu bisa membeli 1 dirham itu bisa membeli 1 ekor ayam. 1 dirham. Berarti kalau 4.000 dirham 4.000 ayam. Kalau ayamnya itu harganya 70.000, 70.000 dikali 4.000. 7 kali 4 28 ya. 50.000 70.000 dikali 4.000 280 jutaan ya tebusannya 1 orang. Jadi Rasulullah menyetujui pendapat Sayyidina Abu Bakar, tawanan tidak usah dibunuh, akan tetapi dibiarkan hidup dengan catatan kalau mau lepas harus membayar kurang lebih 270 juta. Tapi Rasulullah tidak serta-merta mengambil satu keputusan. Semua keputusan tidak mengambil satu usulan, semua usulan dipuji dulu. Rasulullah memujinya begini, usulan kamu bagus Abu Bakar, kamu itu seperti saudara saya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan pernah usul kepada Allah, ya Rasulullah, apabila kaumku ini mengikutiku, dia adalah hambaku. Apabila dia tidak mengikutiku, ampunilah dia. Jadi tidak usah dibunuh. Ya, usulan Nabi Ibrahim itu ketika kaumnya membangkang, jangan dihukum. Dia kalau mengikuti syariatku itu bagus. Kalau dia tidak mengikuti syariatku, kan Anda Maha Pengampun, ampuni saja ya Rasulullah. Ya Allah. Kalau kamu Umar, usulanmu itu seperti Nabi Nuh, seperti saudara saya Nuh. Nuh itu pernah ngajukan proposal kepada Allah. Proposalnya begini, Rabbi la tadar alal ardih minal kafirinah dayyara. Wahai Tuhanku, kan kaumnya Nabi Nuh itu kaum Sodom, iya, mencintai sesama laki-laki, berhubungan seksual dengan sesama laki. Nuh sudah mangkel, akhirnya memberikan usulan kepada Allah, Rabbi la tadhar alal ardih minal kafirin hadayyara. Wahai Tuhanku, musnahkan semua, sudah bunuh semua, jangan sisakan sama sekali pokoknya. Innakah intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirang. Kalau dibiarkan hidup nanti tambah banyak yang durhaka-durhaka. Apalagi nanti punya anak keturunannya pasti durhaka juga. Bunuh semua, akhirnya banjir, mati semua.
Ini usulan proposal atau permintaan Nabi Nuh karena ada yang membangkang, jalan keluarnya bunuh. Sama dengan Sidina Umar, kalau kafir tetap kafir, tidak ikut peraturan, bunuh. Kalau Sidina Ibrahim tidak, jangan dibunuh, maafkan saja. Sama dengan Sidina Abu Bakar, maafkan saja, tapi membayar tebu. Jadi oleh Rasulullah itu dipuji semua pendapatnya. Hanya saja, kenapa? Hanya saja yang diambil salah satunya. Ya Allah. Itulah kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi. Ini dijadikan ilmu. Semisal jadi ketua OSIM, ketua kelas, kemudian kita berembuk bermusyawarah, puji semua usulannya, kemudian ambil salah satunya yang lebih relevan. Ammal fuqara, adapun orang-orang yang fakir, halaman 15 paling atas sendiri. Ammal fuqara'uh, adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang kafir, faman, maka adapun siapa, yuhsinu, yang pandai, al-qira'atah, membaca, wal kitabatah, dan menulis, a'tahu, maka memberikan padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrotan 10 min sibyanil Madinah, dari anak-anak kecil Madinah. Dari anak-anak kecil Madinah, liyu'allimahum, agar dia mengajari mereka, wakanah, dan ada, dzalikah, apa taklim, pengajaran itu, fida'ahu, tebusannya. Kan tidak semua orang bisa membayar tebusan sebanyak itu. Akhirnya Rasulullah mempunyai kebijakan yang berbeda apabila tawanan itu dari kalangan orang-orang fakir. Kan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Mekah itu banyak yang pandai-pandai sudah. Ya. Kamu bisa apa? Saya bisa membaca. Ajarkan 10 anak kecil Madinah itu sebagai tebusan. Mengajari 10 anak kecil membaca sama harganya dengan 270 juta. Dulu di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, gaji orang yang pandai fikih itu jauh lebih besar daripada gaji seorang dokter. Dulu para pengajar agama gajinya itu lebih besar dari gaji dokter, bisa ratusan juta setiap bulan. Bahkan Rasulullah ketika memberikan tebusan seharga 270 juta diganti dengan memberikan pelajaran, memberikan pengajaran, yaitu dengan mengajarkan 10 anak. Jadi 10 anak itu berapa bayarannya? 270 juta sampai bisa membaca. Butuh berapa tahun? 3 tahun sudah bisa membaca ya, SD.
3 tahun. Berarti 270 juta dibagi 3 berapa? 90 juta. 1 tahunnya 90 juta ya. 90 juta dibagi 12 berapa? Ya sekitar tiap bulannya itu 7 sampai 8 juta ya. Itulah kebijakan-kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah kedua dari cerita ini, kita itu harus banyak belajar kepada siapapun. Yang penting pelajaran itu positif, tidak diajari membunuh, tidak dia. Harus belajar, apapun harus dipelajari. Membaca dipelajari, menulis dipelajari. Kepada siapa? Kalau bukan masalah agama, kepada siapapun kita harus belajar. Ada yang bisa bahasa Jepang seperti Ibu Tuti, Prof Tuti. Ibundanya siapa? Kan bisa bahasa Jepang. Gak apa-apa belajar bahasa Jepang. Ada yang bisa belajar bahasa Inggris. Tidak harus orang Islam belajar bahasa Inggris. Belajar kepada orang Bali semisal bahasa Inggris gak apa-apa. Tapi kalau belajar kitab ya jangan kepada orang Bali. Gak tahu Al-Miftah, gak tahu Mubtada Khobar, gak tahu halal dan haram. Nanti ketika belajar agama di Bali, ketika istirahat cemilannya babi. Kalau masalah agama jangan sembarangan tapi masalah ilmu-ilmu yang lain kepada siapapun boleh belajar. Dulu Rasulullah memerintahkan anak kecil Madinah belajar kepada orang-orang kafir. Kalau kalian ingin melanjutkan studi selain agama, boleh ke Jepang, boleh ke Amerika, kemanapun boleh. Tapi kalau mempelajari ilmu agama, jangan sembarangan negara. Kalau bisa itu di Mesir. Kalau di luar negeri ya, di Yaman, pokoknya di Suriah, tempat-tempat yang tidak melahirkan orang-orang liberal, orang-orang sesat dan menyesatkan. Itulah hikmah dari kebijakan-kebijakan Rasulullah saat menghadapi orang-orang kafir dan tawanan perang. Wallahu a'lam bishawab. Ambilkan tawajuhat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina taubatan tausil li kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li wa lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرف وكل ذي محبة أو جيرة أو صبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم عليه أدى الهب وآله والصحب أدى الشسوب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. صلوا على النبي محمد.